yang gampang dipegang, yang kita nyaman buat pegang. Terus yang ujungnya itu mengecil. Oh, Biar kalau sorry, yang kotak. yang kotak itu kenapa kita pakai yang kecil, karena biar gampang masuk ke paling belakang. Daripada sakit hati, lebih baik sakit gigi ini. Beneran gak sih kalau sakit gigi itu gak sakit? Nah, depan saya ada wanita yang sebenarnya cantik banget, tapi sayang hari ini harus pakai masker karena harus patuh protokol kesehatan ya. Ya, betul. Ada Selma, selamat siang Selma. Siang Mas Nah, hari Berli. ini Selma kita undang di ruangan yang dingin ini dalam tagline Japri PMI Solo, jagongan penting bareng PMI Solo. Nah, Selma ini perlu kami informasikan saat ini sedang menempuh pendidikan dokter gigi ya Selma ya, Ya, lagi profesi. profesi. Iya. Biasanya ini kalau teman-teman sudah informasi, Selma ini dokter pribadi saya kalau saya ada gangguan kesehatan gigi dan mulut. Betul kan Selma? Ya. Sariawan gitu-gitu ya. Sering Iya. saya repotin karena saya termasuk salah satu orang yang sering punya gangguan di kesehatan gigi dan mulut. Tetapi gini Selma, tadi kan saya buka dengan sebuah lagu yang nge-booming banget ya. Selma pasti juga ngerti ya. Daripada sakit hati lebih baik sakit gigi ini. Tapi saya kalau lihat teman-teman saya sama yang sakit gigi tuh kadang nyerinya sampai nggak tertahankan, bahkan mau tidur nggak enak, kemudian makan nggak enak, apa nggak enak. Seberapa sakit sih sakit gigi itu sebenarnya Selma? Sebenarnya sakit gigi itu emang bener sakit banget sih Mas. Sakit Kalau banget ya? misal iya, jadi emang harus dirawat kalau emang udah sakit gigi. Nggak bisa didiemin ntar hilang sendiri tuh nggak bisa. Oh, nggak bisa Iya, disepelein ya. nggak bisa. Begitu. Jadi memang nggak berlebihan ya kalau lihat orang sakit gigi responnya sampai guling-guling, Iya betul. sampai panas gitu ya. Susah makan, Susah makan juga. susah ngomong juga bisa kan Mas? Susah Oh, ngomong, bisa ya? bisa. Terus habis itu juga jadi susah tidur. Mm-mm. Iya begitu. Jadi sakitnya itu sakit gigi bisa terus-terusan sampai mengganggu aktivitas sehari-hari itu bisa banget. Oh, nah ini teman-teman jadi bukan overacting ya kalau mereka yang sampai guling-guling sampai nggak bisa tidur sampai mood swing gitu ya Selma ya. Enggak, bukan. Jadi Nah, emang bener. menarik nih Selma. Mumpung kalau sebaik-baiknya orang itu kan kalau belum kejadian kan lebih baik mencegah Iya ya betul. daripada mengobati. Nah, kira-kira apa upaya preventif atau yang bisa kita lakukan untuk mencegah resiko sakit gigi? Untuk diri kita Diri sendiri, kita sendiri. itu yang pertama sikat gigi minimal 2 kali sehari. Waktunya kapan? Itu minimal setelah sarapan sama sebelum tidur. Setelah sarapan dan sebelum tidur Iya itu betul. minimal. Iya itu Bisa minimal. lebih? Bisa. Oke, Bisa. oke, oke. Tapi paling sedikit itu 2 kali sehari yang tadi itu. 2 kali sehari. Iya. Selain sikat gigi, Selain sikat gigi juga bisa ditambah dengan obat kumur. obat kumur. Iya, tapi obat kumur itu juga harus dipakai sesuai dengan anjuran. Oh, nggak bisa salah-salah. Nggak bisa, apalagi berlebihan itu tidak boleh. Jadi kayak secukupnya aja. Untuk obat kumur itu dipakainya biasanya 2 kali sehari. Nah 2 kali. Terpisah dengan sikat gigi atau bareng? Setelah sikat gigi. Oh, setelah sikat gigi. Iya. Oke, oke, oke. Jadi obat kumur itu fungsinya untuk melengkapi pembersihan gigi dan mulut setelah sikat gigi. Oh, bisa Iya. dia. Oke, oke, nggak boleh lebih-lebih karena rasanya kan kadang rasa mint itu kan enak banget ya. Iya, karena itu ada kandungan-kandungan antibakterinya juga kan Oh, Mas. betul. Iya, jadi itu kalau kebanyakan itu bisa bikin mulut kering. Ya, terus juga bisa bikin resisten bakteri juga bisa, sama kayak antibiotik. Lama-lama kebal tuh baterinya. Iya, betul. Oke, oke. Sikat gigi, penggunaan obat kumur, apalagi? Terus juga eh, makan makanan yang sehat, yang bergizi, kayak Oke. yang banyak serat sayur, buah, kayak gitu. Oh, itu ngaruh ya buat gigi? Ngaruh karena serat itu apalagi buah-buahan, kalau misalnya kita habis makan itu makan buah itu bisa secara alami membersihkan plak kita sendiri yang habis sisa makanan itu. Iya, iya. Jadi kalau kita makanannya sehat, nutrisinya bagus, secara otomatis itu perawatan gigi secara alami juga Iya ya? betul. Oke, oke. Iya. Kalau ini sama, kadang ada yang makan makanan terlalu panas atau yang terlalu dingin, Mm-mm. efeknya juga ada buat kesehatan gigi. Sebenarnya kalau dingin, makan minum dingin itu giginya ngilu itu sebenarnya normal, fisiologis. Oh, nggak masalah ya? Iya. Justru yang tidak normal itu kalau misalnya makan panas tiba-tiba giginya ngilu sakit. Nah, itu perlu diperiksa. Malahan. Iya, gitu. Oke, oke. Jadi kalau kita misalnya makan makanan atau minuman yang dingin, kemudian giginya rasa ngilu-ngilu, itu fisiologis normal. Iya, kalau misalnya dalam dalam masih kayak nggak ngilu-ngilu banget gitu.
artinya masih terkontrol ya? Iya, masih Masih terkontrol ya, tertahan. bener. Oke, oke. Jadi makan makanan yang panas dingin pada prinsipnya kalau dingin masih ada respon ngilu itu normal. Iya, Justru kalau yang normal. panas kok ngilu Ya, itu baru harus diperiksakan. harus diperiksakan. Oke. Nah, ini menarik Selma karena kan persepsi orang itu kan ketika datang ke dokter gigi harus dalam kondisi giginya sakit. Nah, Nah, itu ini ya. kayaknya saya kayaknya harus edukasi deh bahwa dokter gigi itu bukan the monster yang akan melakukan cabut gigi kemudian sampai Betul. timbul trauma yang berlebihan. Nah, ini perlu diedukasi Selma. Ya, jadi kalau ke dokter gigi sebenarnya sebaiknya jangan tunggu giginya sakit. Oke. Jadi dianjurkan itu ke dokter gigi minimal 6 bulan sekali. Hmm. Biar kita periksa pada 6 bulan sekali itu ada gigi yang bermasalah atau enggak. Misalnya gigi berlubang, itu sebaiknya cepat ditambal supaya tidak makin besar terus bikin sakit kayak gitu. Terus juga misalnya karang gigi. Karang gigi itu dibersihin terus harusnya, Mas. Biar kalau misalnya nggak dibersihin nanti tambah banyak, itu gigi yang sehat bisa jadi goyang. Oh, jadi goyangannya itu karena desakan atau karena ada Karena isinya karang itu sebenarnya bakteri. oh, Iya, kirain gitu. kerang itu malah ya saya kira cuma ya sebatas apa ya kayak ya pelengkap yang normal gitu aja sih. Oh, ternyata memang harus dibersihkan ya karena Iya, karang harus itu ya. dibersihkan. Oke, oke, oke. Jadi giginya goyang bisa salah satunya dipengaruhi karena karang tadi ya. Iya, betul. Kalau misalnya udah Oke, oke. menumpuk karangnya udah banyak, nggak dibersihin, itu gigi yang tadinya sehat, baik-baik aja bisa jadi goyang. Oh, jadi perlu banget ya kalau kita kondisinya mungkin nggak harus nunggu sakit dulu bisa ke dokter gigi karena kan kita juga nggak tahu kan kadang apakah memang gigi yang nggak sehat itu harus disertai rasa sakit sama Gigi apa gimana, Mas? gigi yang nggak sehat itu Hah? harus disertai rasa sakit atau mungkin ada sebenarnya ini nggak sehat tapi karena kita nggak ngerasain sakit kita biarin aja itu kan juga. Nah, biasanya itu perlunya kita periksa ke dokter gigi karena Hmm. orang biasanya juga nggak sadar kalau dia tuh punya karang gigi. Nah ini Nah, betul kayak betul. gitu. Terus orang juga kadang nggak sadar ternyata giginya tuh ada berlubang walaupun kecil. Sebenarnya yang kecil itu bisa jadi besar dan dalam lama-lama dan bikin sakit gigi. Nah, itu, Mas. Dan mereka datang ketika keluhan sudah sangat berat. Iya. Hmm. Nah, ketika keluhannya itu sudah sakit sekali, otomatis perawatan biayanya juga semakin tinggi. Sebenarnya dengan rutin kontrol ke dokter gigi Iya, secara ekonomis harusnya malah lebih hemat dong. iya betul. Wah, Karena ini perawatannya makin sedikit kan, Mas. ini saya menariknya gini Selma. Tadi Selma di awal menyampaikan kalau ini penyakit atau gangguan yang nggak bisa sembuh dengan pembiaran. Iya, Ya beda kalau misalnya mohon maaf nih ya orang yang kayaknya badannya nggak enak-enak konsumsi air putih berlebih tiba-tiba oh keringetan enak sendiri gitu ya. mm-mm. Tapi kalau gigi ini nggak bisa seperti itu ya. Nggak bisa. Jadi Oke, kayak oke, oke. gitu. Jadi menarik sih kalau terkait dengan kesehatan gigi. Tapi kesehatan gigi dan mulut kan nggak hanya soal gigi tapi sariawan, Iya, bau betul. mulut itu juga gangguan. Betul sekali itu. Salah Oh, satunya bau mulut itu disebabin karena karang gigi itu, Mas. Gigi berlubang juga bisa. jadi aku harus evaluasi dong kalau Gitu. jangan karangnya banyak. Oke, oke. Jadi karang gigi juga efeknya selain tadi bisa membuat gigi di sekitarnya goyang, Iya, bau nafasnya juga ya bisa sangat khas ya, bisa bikin mengganggu orang. mengganggu orang. Ya, Makanya saya pakai masker supaya semuanya aman-aman saja. Nah, terkait dengan gangguan gigi selain sakit gigi, kemudian bau mulut, sariawan. Nah, ini yang sering saya tanyakan ke Selma ini. Bagaimana supaya saya khususnya dan teman-teman yang lain paling tidak upaya mengurangi resiko munculnya sariawan itu makin sering apa yang bisa dilakukan Selma? kalau sariawan itu bisa dengan kita jangan stres-stres. Biasanya juga itu faktor psikologis juga timbulnya stres itu. Mas Barli pernah sariawan? Sangat sering dan ini pun juga sebenarnya mas sariawan juga. Iya, biasanya tuh Kak akhir bulan sariawan. Karena saya jujur sih, saya juga termasuk orang dengan frekuensi sariawan cukup sering juga Oh, sih. gitu ya, Mas. Tapi memang betul sih, kayak saya lebih sepakat sama kalau dipengaruhi faktor stresor juga Iya, sih. Ya, memang jadi memang itu. itu penting juga. Kalau kegigit juga bisa ya. Kegigit itu karena trauma berarti kan ya, Mas ya. Nah, itu bisa juga bikin sariawan. Terus juga kita sikat gigi kekerasan, kesodok. Nah, itu juga bisa bikin sariawan. Wah, Kayak gitu. kondisi sariawan, sikat gigi itu menderita banget Selma. Iya, Ya benar. kan? Saya tahu Perih. perih ya kan, apalagi kalau sampai kesonggok bagian yang sariawan dengan bulu sikat gigi itu ya. Nah,
Kalau terkait dengan kesehatan gigi tadi menarik terkait dengan upaya menjaganya dengan sikat gigi secara berkala yang rutin. Ya. Boleh nggak Selma kasih informasi dong buat teman-teman cara sikat gigi yang benar tuh kayak gimana? Ini ya Mas, ya, aku kebetulan bawa Pentel. Wih, oh bawa juga? Ya, disuruh sih tadi. Oh, disuruh masih dia. Kalau dia sudah pakai itu aja. Iya. Ya. Ini jadi sebelum kita sikat gigi kita harus tahu dulu pakai apa. Pakainya itu sikat gigi yang gampang dipegang, yang kita nyaman buat pegang. Oke. Terus yang ujungnya itu mengecil. Oh, Biar kalau yang kotak. yang kotak itu kenapa kita pakai yang kecil, karena biar gampang masuk ke paling belakang, biar Pantesan semuanya ya. bisa tersingkirkan kotoran-kotorannya Kotak gitu. lebih murah deh. Jadi yang ujungnya mengecil biar bisa masuk sampai belakang begitu. Oh gitu, itu pemilihan Ya. sikatnya. Oke, Tuh, oke. jangan lupa ya bulunya juga halus. Oke, sebelum lanjut ke prakteknya, maksimal berapa lama boleh dipakai sama? Maksimal ini sebenarnya jangan nunggu dia rusak, tapi 3 bulan sekali itu ganti sikat Oh, gigi. aman. Saya sebelum 2 bulan ganti. Oh ya, tapi yang kotak atau Kalau jujur sih dulu sebelum berkeluarga sering pakai yang kotak sih ya, karena iya. kan hemat kan. Oh, iya, Yang siap, ketiga siap. lagi kan. Kalau sekarang udah berkeluarga pakainya yang begituan. Iya. Yang kotak itu yang saya pakai untuk traveling. Oh. Karena ada pelindungnya kan. Saya kalau di rumah pakai yang gituan. Iya. Jadi sebelum 3 bulan ganti, atau kalau bisa sebelum itu juga nggak apa-apa ya sama ya. nggak apa-apa malah, cuma ya emang maksimal 3 bulan sekali Oke, kita oke. ganti sikat gigi. Terus bulu sikatnya juga yang halus. Oke. Begitu. Sebenarnya tanda-tanda kita udah bener cara sikat giginya itu adalah pas kita ganti sikat gigi, bulu sikatnya itu masih sama seperti dari awal kita pakai. Loh, malah justru sama. Sama. Jadi sikat gigi itu nggak boleh keras-keras, Mas. Oh, sebentar. Ini menarik. Jadi si bulunya itu dari awal pemakaian sampai akhir juga Iya. harus sama. Iya, biasanya kan ada yang kayak sampai Bener. Kalau saya gitu sampai, gitu. sampai lebar-lebar, sampai megar-megar gitu. Oh, sikat gigi itu kan kencang berarti ya. Ya, itu bisa bikin gusinya nanti turun. Maksudnya kayak namanya abrasi. Oh ya, abrasi longsor Iya, ya. betul. Gitu. Berarti memang nggak boleh kencang-kencang. Betul. Cenderungannya entah percaya atau enggak, cowok cenderung akan sikat gigi lebih kencang. Saya kebetulan di rumah itu evaluasi ya sama saya, kemudian istri, kemudian mertua ya. Jadi saya dan bapak ini pasti sikat giginya paling cepat ganti, paling cepat rusak juga. Kalau istri sama ibu relatif awet, sampai dievaluasi sikat giginya gimana sih. Nah ini coba nanti Selma bisa praktekkan nih supaya kita ngerti cara yang benar gimana. Jadi setelah kita pakai sikat gigi yang sudah betul, jangan lupa pakai pasta gigi dulu, Mas. Pasta giginya itu yang mengandung fluoride. Alright. Ya, fluoride itu fungsinya untuk mencegah gigi supaya tidak berlubang. Itu kayak zat kandungan gitu kan, Mas. Ada di semua pasta gigi. Aman ya. Aman. Kalau semua merek yang diiklanin ada itunya ya. Ada, biasanya tuh ada kayak mengandung fluoride kayak gitu. Betul. Oke. Kalau buat caranya sikat gigi sendiri, kan di gigi kita ada banyak kan, Mas. Gigi kita ada yang di depan, di samping, di dalam. Nah, ini semuanya tuh harus dibersihkan. Yang pertama, untuk bagian depan, itu caranya dari atas ke bawah. Oke. Dari ke bawah, jadi bukan kayak zzzz, tapi pelan-pelan aja. Oh iya. Bisa nggak marem kalau cowok. Iya, betul. Jadi orang tuh kayak belum puas kalau belum keras kayak gitu. Bahkan kalau belum berdarah belum marem. Nah, itu iya betul. Nanti yang soal berdarah nanti ya. Ya, saudara nanti. Jadi untuk yang bagian depan itu dari atas ke bawah. Kalau udah bagian depan itu yang bagian samping sini sama samping sini caranya kayak yang diupin-upin itu, Mas. Bulat-bulat. Iya, betul. Bulat-bulat gitu. Yang sebelah sini juga sama, bulat-bulat. Kalau di bagian sini udah semua, kita yang ke bagian dalam. Bagian dalamnya ini yang di bagian permukaan kunyah itu caranya maju mundur. Maju mundur. Yang atas juga jangan lupa disikat. Maju mundur juga. Terus yang untuk bagian depan sini biasanya bagian sini adalah bagian yang paling banyak karang giginya. Nah, betul. Nah, di sini itu. Nah, jadi yang bagi sini malah jangan sampai lupa disikat. Oke. Caranya dengan cara mencungkil kayak dicungkil-cungkil gitu.
Iya, jadi kayak prinsipnya tuh kita sebenarnya membuang kotoran keluar. Oke. Ini juga Semua semua bagian dalam semuanya. gitu ya. Ha-ah. Ngongkel ya. Iya. Oke. Biasanya kalkulus atau karang gigi itu banyaknya tumbuh atau ada di sekitar sini. Bagian dalam Iya, gigi, oh, yang betul. jarang disikat. Iya. Ya, yang jarang kena jangkauan sikat gigi. Terus yang bagian dalam atas juga Sama di juga. gitu juga. Iya Oh, betul. oke. Gitu semua. Nanti kalau misalnya dipraktekin coba nanti perbedaannya kayak lebih licin, lebih seger Asik, kayak ya. gitu. Mungkin enak juga sih, cuman ya itu berarti kan kalau selama ini kita kan cuma asal itu terus gosok dari samping sampai dalam dioglok-oglok gitu kan sampai dalam gitu kan udah. Pokoknya kalau semua area gigi yang bagian depan ini sudah kejangkau sama pasta gigi sama sikatnya udah kumur-kumur udah. Dah, Itu jangan kan. lupa yang terakhir ini Mas, lidah. Lidah juga Juga. disikat. Oh iya toh. Ya, apalagi pas bulan puasa sebenarnya banyak sisa-sisa makanan yang nempel di lidah, jadi bikin bau mulut. Jadi itu dibersihkan juga. Oh, oke Gitu. ini nih yang belakangan tadi memang saya pribadi jarang sih, mungkin teman-teman juga banyak yang ngabain juga sih kalau nyungkil-nyungkil di sekitar bagian dalam mulut tadi, kemudian juga menggosok-gosok bagian lidah itu juga Mm-mm. penting juga ternyata ya. Iya, penting sih Mas. Nah tadi saya mau menyambung ke tadi, kalau sampai berdarah itu bagus gak? Enggak, Oh enggak. biasanya yang berdarah itu karena ada kalkulus, ada karang giginya. Hmm. Ya biasanya kalau kita ada karang gigi, terus sikat giginya berdarah, itu biasanya ada peradangan pada gusinya. Itu Oh, karena sama karang ya? gigi. Mungkin bisa diperiksain Mas. Oke, saya Iya. habis gantian ya. Iya, Ya, bisa. sama ya, nonton ya. Gitu. Berarti kalau termasuk jadi gini, kalau orang yang sering sikat gigi kemudian saya berdarah itu kan kadang nggak harus sikat gigi pun kadang bisa ngeluarin darah ya, yang Iya, betul. bentuk Spontan. kayak asin-asin gitu ya, Iya. amis-amis gitu ya. Iya, anyer-anyer Anyer-anyer darah. gitu, Iya. ah. Itu karena biasanya ada peradangan pada gusinya karena karang gigi tadi. Nah itu sih, itu juga kayaknya harus diperiksain juga karena anggapannya kalau nggak terjadi apa-apa ya masih normal-normal aja, padahal ya nanti antisipasi juga sih sama ya kalau terjadi sesuatu yang lebih buruk di belakangnya. Tadi udah diceritain nih untuk pasta gigi, prinsipnya semua pasta gigi asal ada kandungan fluoride-nya ya. Betul. Sikat gigi yang ada Gampang bulunya, dipegang. yang enak dipegang, ya kan? Yang ujungnya bisa masuk sampai dalam. Dan maksimal hanya 3 bulan. Nah, kalau terkait dengan gini, bulan puasa, Mm. ini kan juga potensi bau mulut kan juga makin besar kan. Ya. Karena kan kita tidak makan, tidak minum dan lain sebagainya. Ada tips khusus nggak Selma supaya bulan Ramadan kita ini juga tetap ibadahnya lancar tanpa mengganggu apa istilahnya ya syariat agama, tapi kesehatan mulut dan gigi kita tetap terjaga Selma? Jadi tipsnya itu sebenarnya kurang lebih sama sih Mas. Yang penting kita sikat gigi dengan baik dan benar. Terus habis itu waktunya juga, kalau yang tadi setelah sarapan dan sebelum tidur, berarti kita ganti setelah sahur dan sebelum tidur begitu. Kenapa setelah sahur? Itu karena habis kita sahur makan, itu sisa makannya bersihkan semua biar bersih sampai nanti pas buka. Oke, Begitu. oke. Jangan lupa bersihinnya tuh di semua bagian yang tadi biar nggak ada yang sisa makanan bikin bau mulut itu, apalagi di lidah itu sih Mas. Ya ini lidahku juga udah kerasa gimana gitu sama puasa. Apalagi kalau ini kan nggak makan nggak minum, walaupun tadi sikat gigi ya, tapi kan ini udah jam-jam segini kayaknya gigi rasanya tebel banget gitu ya. Iya. Kayak ada sesuatu yang nempel-nempel gitu. Iya ya. betul. Terus juga selain sikat gigi, konsumsi yang banyak serat buah sayur itu juga pengaruh. Terus juga banyak minum air putih. Oke. Karena kan produksi air liurnya kan menurun Mas pas puasa. Nah itu karena menurunnya produksi air liur itu bisa bikin bau mulut juga. Oh iya betul. Pak. Nah itu diantisipasi dengan juga jangan kurang minum air putih. Jadi kan kalau misalnya apa kita pas puasa kan air lidah kita juga terlihat lebih kental ya. Iya, karena lebih sedikit juga apa Produksi namanya? air liurnya Iya kan. betul. Oh gitu. Menarik sekali sih terkait dengan kesehatan gigi dan mulut. Jadi di bulan puasa prinsipnya ini bukan halangan buat kita untuk tetap menjaga kebersihan gigi betul. dan mulut ya. Dan jangan lupa paling nggak 6 bulan sekali ya kita kontrol ke dokter gigi. Nah ini mumpung saya di the new father nih. Nah ini kalau untuk kesehatan gigi anak-anak nih. Nah, iya. Nah, ini kan kalau baby itu kan
nanti kan mungkin beberapa bulan ke depan akan mulai tumbuh gigi baru di Selma ya. Gimana tipsnya bagi orang tua yang newbie ini untuk perawatan gigi anak? Iya, jadi sebaiknya untuk anak-anak diperiksakan ke dokter gigi itu sejak gigi pertamanya itu tumbuh. Oh langsung ya? Iya, biar ditahu. Cuma diperiksa aja, jadi kayak ini normal gak kayak Oh, gitu. jadi Iya, biasanya gigi pertama yang tumbuh itu adalah gigi depan bawah. Gigi depan bawah itu 6 sampai 7 bulan itu tumbuh keluar. Terus habis itu selanjutnya periksakan lagi 6 bulan sekali seperti itu. Nanti tunggu ya kalau Iya. Jadi anak gue udah 6 bulan 7 bulan udah mulai tumbuh gigi, nanti ke insya Allah deh dokter ya. Insya Allah, amin. Dia 6-7 bulan ke depan. Tapi sebelum punya gigi juga itu tetap dibersihin lidahnya. Oh, Iya, apa sama? pakai kasa sama air hangat itu Oke, ya oke. lidahnya dibersihin tetap gitu. Tetap ya. Jadi Iya, sebelum tumbuh gigi pun juga harus dibersihkan lidahnya. iya betul. Nah, mungkin kalau kita bahas tentang detail banget nanti akan tidak selesai waktu kita. Nah, jadi biar penasaran juga teman-teman sahabat PNI, tidak semua informasi kita sampaikan di podcast ini ya. Jadi nanti teman-teman silakan secara langsung jika ada yang ingin mengetahui lebih detail kembali terkait dengan bagaimana kesehatan gigi dan mulut, nanti monggo lah bisa periksa ke dokter gigi ya supaya tahu kondisi giginya sehat apa enggak. Jangan-jangan kelihatannya enggak apa-apa tetapi itu merupakan asal muasal dari gejala sakit gigi yang jauh lebih parah ke belakang. Iya betul. Ada quote dari Salma buat sahabat PNI yang menyaksikan podcast ini nanti tentang bagaimana menjaga kesehatan gigi dan mulut supaya tetap awet sehat meskipun usia tua. Iya, yang penting tetap jaga kebersihan gigi dan mulut, sikat gigi yang rutin, terus habis itu banyak minum air putih, terus jangan ke dokter gigi pas sakit aja. Gitu aja sih Mas sebenarnya. Oke, thank you Salma. Jadi dokter gigi itu gak serem-serem amat loh teman-teman ya. Jadi jangan sampai hanya butuh dokter gigi saat merasakan keluhan ya. Jadi Iya, dokter itu memang fungsinya bukan hanya perannya tidak hanya sebagai peran kuratif mengobati ya, tapi juga ke preventif dan promotif. Salma, thank you. Ya, terima kasih Mas Barli. Luar biasa sekali informasinya, ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Saya sendiri juga banyak belajar dari Salma tentang kesehatan gigi dan mulut. Dan satu hal yang patut kita syukuri bahwasanya kita kehilangan satu gigi aja kalau sakitnya minta ampun. Jadi mumpung gigi kita ini pemberian dari Yang Maha Kuasa, kita syukuri dengan selalu menjaga kebersihan dan menjaga kesehatannya. Sampai ketemu lagi di Japri PNI Solo. Dadah.